Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ayuwandira dengan NIM 2016-010054 akan menjelaskan tentang mazhab Iqtisyadina. Iqtisyad bukan hanya Adapun dari aspek filosofi of economic yang merupakan hasil pemikiran manusia, maka akan dijumpai bahwa tiap kelompok manusia mempunyai ideologi, cara pandang dan kebiasaan yang berbeda. Persoalan kepantasan antara satu anggota masyarakat tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah melakukan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Disatukan karena keduanya berasal dari filosofis yang saling kontradiktif, yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut pemikiran As-Sadar bahwa dalam mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari aspek, yaitu aspek filosofi of economic. Ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan didedukasikan dari Al-Quran dan Sunnah. Sekedar terjemahan dari ekonomi. Iqtisyad berasal dari kata bahasa Arab qasad yang secara harfiah berarti equilibrium atau keadaan sama, seimbang atau pertengahan. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan dalam pandangan Islam bahwa sesuatu dianggap pantas, manakala hal itu dianjurkan dalam Islam, bahwa sesuatu tidak pantas jika hal itu dicela dan dilarang menurut syariat. Anggota lainnya masing-masing memiliki batasan atau definisi sendiri. Makan sambil berdiri dan menggunakan tangan kiri merupakan hal yang biasa di masyarakat Eropa, namun lain hanya pada masyarakat Indonesia. Atau normatif economics dan aspek positif economics. Contoh dari aspek positif economicsnya yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan yang merupakan suatu fenomena umum dan dapat diterima oleh siapapun tanpa dipengaruhi oleh ideologi, dan menolak pengertian tersebut, sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk dalam kecukupan sumbernya ekonomi, sebagaimana pada pengertian dari ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia-manusia yang sifatnya terbatas. Hal ini mazhab Bakir Asy'ari. Ada kesenjangan secara terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam, sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syariah Islam. Pandangan ini berdasarkan walam yatakidz walada walam yakul lahu syarik fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Banjar Ahmadini Guru Lubis, NIM 20 160 10055. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Ayu yang B adalah mazhab mainstream. Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama. Mazhab yang lebih dikenal dengan mazhab mainstream ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar misalnya bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini sering terjadi suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah
tidak. Dengan kata lain, pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata atau homo economis. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebagai manusia ekonomi Islam harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada sesuai dengan namanya, maka mazhab pemikiran ekonomi Islam ini mendominasi khasanah pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia. Meluasnya mazhab ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, secara umum pemikiran mereka relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan mazhab lainnya, sehingga lebih mudah diterima masyarakat. Dua, ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara-cara ekonomi konvensional, misalnya menggunakan ekonomi modeling dan kuantitatif methods, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, sebab para pendukung mazhab ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional di samping penguasaan ilmu keislaman yang memadai. Yang ketiga, kebanyakan tokoh staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional yang telah mapan seperti Islamic Development Bank atau IBD, International Institute of Islamic Thought atau 3T, atau Islamic Research and Training Institute atau IRTI, dan Islamic Foundation pada beberapa universitas maju. Tokoh-tokoh mazhab ini antara lain adalah Umar Kaprah, Mitwali, M.A. Manan, M.N. Siddiqui, dan lain-lain. Mayoritas mereka adalah pakar ekonomi yang belajar serta mengajar di universitas-universitas barat. Dan sebagian besar di antara mereka adalah Economic Islamic Development Bank atau IBD. Mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Salah seorang tokoh mazhab ini, Umar Kaprah, mengatakan bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh para ekonomi konvensional. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rafiq Fikrami Abrar, NIM 2016-010048 dari kelompok 4, akan menjelaskan materi ketiga, yaitunya mazhab alternatif atau kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran atau ketua jurusan ekonomi di Universitas of Southern California. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya, yaitunya mazhab Bakir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Pemikiran tentang ekonomi Islam saat ini berkembang pesat sejalan dengan upaya untuk implementasinya. Zarga 1922 telah mengklarifikasi kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang berkembang saat ini ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, mereka banyak menyumbang pemikiran dalam aspek normatif sistem ekonomi Islam. Yang kedua, penemuan asumsi-asumsi dan pernyataan-pernyataan positif dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang relevan bagi ilmu ekonomi. Yang ketiga,
Terdapatnya pernyataan ekonomi positif yang dibuat oleh para pemikir ekonomi Islam, seperti banyak terdapat dalam karya Ibnu Khaldun. Keempat, analisis ekonomi dalam bagian sistem ekonomi Islam dan analisis konsekuensi pernyataan positif ekonomi Islam mengenai kehidupan ekonomi kontributor utama. Kategori ini antara lain para ahli ekonomi konvensional yang sekaligus menguasai ilmu syariah dan umumnya. Sementara itu, mazhab alternatif yang dimotori oleh Profesor Timur Quran memandang pemikiran mazhab Bajir saat bersabda, menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional, tapi banyak kelemahannya. Sedangkan mazhab mainstream merupakan wajah baru dari pandang non-klasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Selanjutnya, mazhab ini menawarkan sesuatu kontribusi dengan memberikan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme.